Persepakbolaan Eropa kembali kedatangan bintang baru. Dengan usia yang masih menginjak 22 tahun, Noah Okafor muncul sebagai salah satu penyerang terbaik di benua biru. Mungkin banyak yang belum mengenal siapa bintang muda kelahiran Swiss ini. Akan tetapi, berita ketertarikan sejumlah klub besar terhadapnya barangkali bisa sedikit membuktikan bahwa dia memang bukan pemain sembarangan. Belum lama ini Sky Sports melaporkan bila ada tim 3 besar yang sangat tertarik datangkan Okafor. Mereka adalah AC Milan, Manchester City, dan Liverpool. Direktur AC Milan, Paolo Maldini mengonfirmasi bahwa tim merah hitam berkomitmen membantu Stefano Pioli menambah alternatif di lini depan. Dengan Okafor saat ini masuk sebagai buruan utama. Mereka terus memantau perkembangan sang pemain sambil menunggu kapan waktu yang tepat untuk lakukan pendekatan lebih lanjut. Sementara itu, Manchester City juga sangat tertarik untuk datangkan Okafor mengingat sang pemain punya karakter yang dianggap cocok dengan skema permainan The Citizens. Alasan lain yang membuat tim asuhan Pep Guardiola ngebet datangkan Okafor adalah mereka sangat membutuhkan alternatif bila penyerang andalan mereka, Erling Haaland, absen karena cedera. Dari sudut yang berbeda, Liverpool juga mencari tambahan tenaga di lini serang mereka. Dalam hal ini, The Reds dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan jasa Noah Okafor. Jurgen Klopp meminta klub untuk memberi pesaing bagi Darwin Núñez, serta Roberto Firmino yang kontraknya akan habis pada 2023 mendatang. Liverpool sudah mengamati Okafor sejak musim lalu. Mereka menilai sang striker merupakan salah satu striker muda terbaik di Austria. Tentang ketertarikan banyak klub besar, RB Salzburg selaku pemilik Okafor sudah siap berpisah dengan sang striker. Salzburg dilaporkan membandrol Okafor di angka 40 juta euro atau setara 651 miliar rupiah. Okafor sendiri membuka diri untuk tantangan baru di kompetisi yang lebih besar. Namun, para peminatnya harus bersabar terlebih dahulu. Mengingat ia masih ingin fokus membela Swiss pada gelaran Piala Dunia 2022. Diminati oleh banyak klub besar. Seberapa hebat Noah Okafor? Jejak karir Noah Okafor. Dimulai dari latar belakang yang menarik Noah Okafor. Dia merupakan pemain yang berdarah campuran Nigeria dari sang ayah dan Swiss dari sang ibu. Bak menambah menarik perpaduan yang unik ini, pemain kelahiran Biningen tersebut juga diketahui sebagai keturunan etnis Igbo asal Nigeria. Menjajaki sepak bola sejak usia 8 tahun, Okafor mulai berlatih dengan akademi tim lokal, FC Arisdorf. Kemudian pada tahun 2009, ia pindah ke Akademi FC Basel, salah satu klub paling populer di Swiss bahkan Eropa. Bermain di FC Basel memberi banyak sekali pengalaman dan pelajaran kepada Noah Okafor. Dia bertahan setidaknya dalam 9 tahun di tim muda. Kemudian pada tahun 2018, Okafor diberi kesempatan tampil di tim utama. Berada di bawah asuhan pelatih Rafael Wiki, dia menandatangani kontrak profesional pertama pada bulan Januari dan memainkan debutnya pada 19 Mei 2018 dalam pertandingan melawan FC Luzern. Ketika itu dia masuk menggantikan Mohamed Elyounoussi yang mengalami cedera pada menit ke-34. Gol pertamanya untuk Basel sendiri datang pada laga melawan Zamax ketika kedua tim mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1-1. Lalu ketika kursi kepelatihan berpindah ke tangan Marcel Koller, Okafor menjadi bagian dari tim yang memenangi trofi Piala Swiss. Itu menjadi satu momen terbaik bagi Okafor selama membela Basel karena tidak ada trofi lain lagi yang didapat. Tercatat selama kurang lebih 3 tahun tampil untuk tim utama Basel, Okafor telah mengemas 7 gol dari total 52 penampilan.
Dia yang memiliki kemampuan yang baik ketika menyerang, lantas diminati oleh RB Salzburg yang memang lihai dalam menemukan bakat muda. Tepat pada 31 Januari 2020, Okafor menandatangani kontrak dengan RB Salzburg selama 4 tahun. Populer bersama RB Salzburg. Bergabung dengan Salzburg membuat popularitasnya menanjak. Sebagai salah satu penyerang tajam saat ini, dia sangat terampil, kuat, dan cepat. Ia nyaris memiliki segalanya untuk jadi predator handal. Dia bahkan bisa memainkan berbagai posisi di lini serang seperti ujung tombak, winger kiri, hingga winger kanan. Meski sering ditempatkan di sisi kiri pada musim ini, musim lalu Okafor lebih sering dipasang sebagai penyerang sentral, baik sebagai striker tunggal atau satu langkah berada di belakang. Kemudian pada musim sebelumnya lagi, dia beberapa kali bermain di sebelah kanan. Kelebihan itu tentu akan sangat bermanfaat bagi tim yang mendapatkan jasanya kelak. Nama Okafor mulai menanjak ketika dia mencetak gol tunggal ke gawang Sevilla di Liga Champions musim 2021-2022. Gol sematawayangnya di pertandingan grup pada 8 Desember 2021 itu membantu RB Salzburg menginjakan kaki di putaran 16 besar dan berhadapan dengan Bayern Munchen. Pada gelaran Liga Champions Eropa musim 2022-2023 ini saja, namanya kembali jadi perbincangan setelah lagi-lagi mencetak gol untuk RB Salzburg di laga grup. Dia mencetak gol di laga melawan AC Milan, Chelsea, dan Dinamo Zagreb, meski pada akhirnya gagal membawa RB Salzburg lolos ke babak gugur. Tak hanya di kompetisi Eropa saja tentunya, ketika menyoal kompetisi Austria yang jadi panggung baginya, Okafor mencetak rata-rata 0,85 gol per 90 menit pada musim ini, yang membuat dirinya jadi pemain produktif kedua di liga. Kemampuan Okafor yang sering ditempatkan di sisi kiri adalah melakukan tusukan dan mengobrak-abrik lini pertahanan lawan. Ketika terdapat sedikit saja celah untuk mencetak gol, dia tak ragu untuk melakukannya. Menurut statistik yang dibeberkan Wyscout, Okafor banyak melakukan sentuhan di kotak penalti dengan rata-rata 4,22 per 90 menit. Lebih lanjut, energik dan gesit menjadi sumber kekuatan Noah Okafor lainnya. Dia membuat rata-rata 3,13 lari progresif per pertandingan musim ini, di mana catatan itu jadi yang tertinggi keempat di liga. Pada musim ini, catatan gol Okafor sudah mencapai 7 biji dalam 14 pertandingan di kompetisi liga. Sementara secara keseluruhan, dia telah mencetak total 34 gol dalam 100 pertandingan yang dimainkan buat RB Salzburg. Ketika tampil sebagai penyerang murni sepanjang karir yang dilakoni, Okafor mampu catatkan 37 gol dari 57 laga. Dengan catatan tersebut, wajar bila kemudian banyak klub besar Eropa yang menginginkan jasanya. Okafor tidak hanya punya skill mumpuni dan kemampuan mencetak gol yang baik, namun, dia juga masih tergolong muda dan memiliki masa depan yang panjang. Tampil di ajang Piala Dunia, Okafor yang kini tengah jadi salah satu pemain paling dicari di Eropa, menarik perhatian pelatih Swiss, Murat Yakin, untuk membawanya ke Qatar. Okafor sendiri baru melakukan debut seniornya pada 2019 silam setelah bermain untuk Swiss di setiap level junior. Dia jadi pemain yang memberi dampak terbaik bagi Swiss dalam setiap kesempatan yang diberikan. Ia bahkan berhasil mencetak gol pertamanya untuk mengamankan kualifikasi otomatis yang didapat Swiss ke Piala Dunia 2022. Maka dari itu, bagi Okafor, menjadi sesuatu yang sangat membanggakan sekaligus membahagiakan ketika diberi kesempatan tampil di ajang sekelas Piala Dunia. Bila ia berhasil menunjukkan performa gemilang, bukan tak mungkin harganya bakal kian melonjak.